Sejak Yesaya 66 ayat 1, sujud cium tanah 100% sembah iblis. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Sejak Yesaya 66 ayat 1, sujud dengan muka cium tanah 100% sembah iblis. Gimana kronologinya Pak Pendeta HTD? Ya, sujud dengan muka cium tanah terakhir kali ditulis di Alkitab di dalam Nehemia 8 ayat 6. Itu terakhir kali ada ditulis sujud kepada Tuhan, ya, bukan kepada raja ini, kepada Tuhan Allah dengan wajah atau muka sampai ke tanah. Yang ngomong gampangnya sujud cium tanah. Terakhir kali dicatat di Nehemia 8 ayat 6. Lalu setelah Yesaya 66 ayat 1, tidak ada lagi orang sujud dengan muka cium tanah. Yang masih sujud dengan muka cium tanah 100% sembah iblis. Dulu di era sebelum Yesaya, orang belum tahu ya Allah itu ada di mana sih. Mereka hanya tahu Allah itu ada di mana-mana, melingkupi seluruh jagat raya. Lalu setiap sujud kepada Allah dia cium tanah. Karena belum tahu di mana Allah itu posisinya ada di mana. Sampai hari ini banyak agama yang belum tahu Allah itu ada di mana. Makanya sujudnya cium tanah. Yesaya memberitahu langit itu surga. Bahasa Inggrisnya langit itu heaven, surga juga heaven. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Yesaya 66 ayat 1. Sejak saat itu orang tahu, oh Allah, ternyata Allah itu ada di langit, ada di atas. Ini fake sudah. Pernyataan Allah bahwa langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Ya. Maka sejak saat itu tidak ada lagi Alkitab mencatat ada orang sujud kepada Allah dengan wajah atau muka mencium tanah. Kalau kepada raja ada, tapi kalau kepada Tuhan nggak ada. Ya, lalu Yesus misalnya, Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 41, Yesus ngedeprok, ya sujud ngedeprok, lalu menengadah, ya menengadah begini kan. Nah, artinya apa? Yesus tahu Allah itu ada di atas. Siapakah sih Allah yang di atas? Yesus sendiri yang roh. Orang Kristen tidak boleh sujud dengan wajah cium tanah. Pak, kalau sujud wajah cium tanah, nyembah siapa Pak? Nyembah iblis. Bagaimana bisa Pak? Yesaya 14 ayat 15. Bintang timur itu malaikat Lucifer, jatuh ke bumi lalu karena dia itu selalu ingin menyamai Allah. Ya, obsesi dari iblis adalah ingin menyamai Yesus Allah. Ya, lalu dia dimasukkan dalam liang kubur paling dalam, Yesaya 14 ayat 15. Kalau kamu sujud dengan wajah muka cium tanah, kamu sujud kepada iblis di bawah sana. Dia memang menyamar-menyamar, meniru-niru, ingin menyamai Allah. Orang Kristen sujudnya hadap atas karena Allah yang benar itu Yesus ada di atas. Walaupun Allah itu melingkupi seluruh jagat raya, tetapi tahta Allah itu ada di atas. Makanya orang Kristen kalau doa hadap atas. Anda yang masih sujud cium tanah 100% penyembah iblis. Macam-macam. Bisa Bapa. Makanya orang-orang Tritunggal sujudnya cium tanah. Anda dengar ikan besar? Ikan besar kemanapun dia datang, keluar dari bandara, yang pertama kali dilakukan apa? Sujud cium tanah. Ikan besar penyembah iblis. Pasti. Para pendusta-pendusta, ya pendusta penipu kesembuhan ilahi, Resoles Lopez juga
eh, Simon tukang sihir, katanya kan kami datang di kota Surabaya, kota Pontianak. Begitu masuk Pontianak, apa yang dia lakukan? Sujud cium tanah, nyembah Bapak iblis. Clear? Ada nggak yang masih sujud cium tanah? Pahami dan sadari Anda 100% menyembah iblis. Itu Alkitabiah, ya. Yesus telah memilih kita sejak di dalam kandungan, dipilih untuk selamat, semuanya masuk surga. Kehendak bebas manusia memilih melawan Allah, fasik sejak di dalam kandungan. Sadarilah Yesus memilih semua selamat. Hidup kekal pasti tidak akan binasa. Berbaliklah kepada segala rencananya. Kita semua pasti akan masuk surga. Sadarilah Yesus memilih semua selamat. Hidup kekal pasti tidak akan binasa. Berbaliklah kepada segala rencananya. Kita semua pasti akan masuk surga. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya. Amin.